Sekarang saya bermain bersama Persib Bandung, seragam Persib Bandung. Saya tunjukkan jiwa profesional saya bisa memberikan yang terbaik. Klub mantan kiper Persib Bandung yakni Mario Londok yang kini bermain untuk PSBS Biak mencetak sejarah. Untuk pertama kalinya sejak berdiri pada tahun 1968, tim berjulukan Badai Pasifik itu promosi ke kasta tertinggi Liga Indonesia. Ya, PSBS Biak berhasil naik kasta ke Liga 1 musim depan setelah lolos ke babak final Pegadaian Liga 2 2023. Dalam leg kedua semifinal Pegadaian Liga 2 di Stadion Cendrawasih Biak Numfor pada Kamis kemarin, PSBS Biak menghancurkan Persiraja Banda Aceh dengan skor telak 4-0. Ruben Sanadi dan kawan-kawan unggul agregat 5-1 atas Persiraja. Dengan promosinya PSBS Biak ke Liga 1 musim depan memastikan adanya wakil dari Papua yang berhasil eksis kembali ke Liga Utama Indonesia musim depan. Sebelumnya ada Persipura Jayapura yang lama eksis di Liga 1 Indonesia, namun harus terdegradasi musim lalu ke Liga 2. Selain PSBS Biak yang sudah dipastikan promosi ke Liga 1 musim depan, klub lainnya yakni Semen Padang juga akhirnya memastikan satu tiket lolos ke Liga 1 musim depan. Hal itu setelah Semen Padang berhasil menekuk Malut United dengan agregat 2-1. Sanksi dadakan diterima Nick Wipers jelang laga melawan PSIS Semarang pada Selasa lalu. Sang pemain dinyatakan Komisi Disiplin PSSI melakukan tingkah laku buruk di laga melawan Barito Putra, seperti tertuang di laman resmi LIB. Bek asal Belanda itu mengaku dirinya kaget karena mendapatkan kabar hanya beberapa jam jelang pertandingan. Dia juga belum tahu secara pasti harus absen di beberapa pertandingan akibat sanksi ini, karena kabar soal hukuman baru didapat saat dia melakukan perjalanan menuju ke Stadion Sijalak Harupat. Hanya beberapa jam sebelum pertandingan, informasi didapat klub bahwa sang pemain batal bermain. Hal tersebut tentunya membuat Kuipers bertanya-tanya dengan dasar yang diambil Komdis untuk menghukum dirinya. Kondisi mengejutkan memang terjadi saat komposisi starter diumumkan Persib Bandung jelang laga melawan PSIS Semarang. Nama Nick Kuipers tidak tercantum di daftar susunan pemain dan Alberto justru masuk ke dalam line up. Padahal bek asal Spanyol tersebut di laga sebelumnya mendapatkan kartu merah ketika menghadapi Barito Putra. Nick Kuipers juga hadir dalam sesi jumpa pers, yang artinya akan disiapkan tim pelatih untuk bermain sejak awal. Mengenai kemungkinan melakukan banding, stopper 31 tahun ini belum bisa memastikan. Sebelumnya di laga melawan Barito Putra, Alberto diberi kartu merah oleh wasit Irfan Effendi pada menit ke-70. Dia dianggap melakukan pelanggaran orang terakhir terhadap Gustavo Tocantin. Ternyata dalam tayangan ulang, kontak terhadap sang pemain dilakukan oleh Nick Wipers. Hal itu yang mendasari adanya revisi hukuman dari Komdis PSSI. Namun menurut Nick, seharusnya hukuman kartu merah tidak bisa dialihkan ketika laga sudah usai. Hal ini yang membuatnya keheranan dan harus menerima kenyataan mesti absen di laga kontra PSIS. Ini gila, ini sangat gila, dan ini tidak seharusnya terjadi. Ini melanggar aturan yang mereka sendiri buat. Mereka bisa tetap memberikan hukuman pada Alberto, atau mereka membatalkan kartu untuk Alberto, tapi mereka memberikan kartu pada saya. Itu gila. Saya tidak pernah melihat ini sebelumnya, tapi ini yang saya alami sekarang. Saya tidak tahu. Tiba-tiba kemarin, saya sedang berada di perjalanan menuju stadion untuk bermain. Lalu mendadak 1 jam sebelum pertandingan, saya tidak bisa bermain. Ini gila. Tapi saya tidak bisa mengubahnya. Saya tidak tahu. Saya harus berdiskusi dengan klub, tetapi apa yang mereka lakukan di laga terakhir sulit dipercaya. Jelas Nick Wipers. Bojan Hodak memarkir Beckham Putra Nugraha di laga melawan PSIS Semarang pada Selasa kemarin. Pemain 22 tahun tersebut biasanya menjadi langganan skuad inti yang dimainkan oleh Bojan Hodak. Posisinya ditambal oleh Rian Kurnia yang dipasang sebagai winger kiri. Sang pelatih menjelaskan bahwa dia sengaja membuat rotasi di dalam tim. Dengan kondisi Kakang Rudianto yang mengisi kuota pemain U23 sejak menit pertama, Bojan Hodak bisa menyimpan Beckham Putra untuk disiapkan turun berlaga di pertandingan yang berikutnya. Rotasi pemain untuk menjaga stamina dan menurunkan resiko cedera dilakukan oleh Bojan Hodak.
Hal itu pula yang mendasari dia menarik beberapa pemain andalan pada babak kedua, seperti mengganti Kiro Alves dan memasukkan Ezra Walian pada menit ke-72. Apresiasi juga diberikan kepada Rian Kurnia berkat performa apik di lini serang. Pergerakan cepat di sektor sayap beberapa kali merepotkan lawan. Dia selalu memberikan ruang bagi pemain untuk mendapatkan kesempatan jika bisa mencuri perhatian di sesi latihan. Karena kami akan banyak memainkan pertandingan. Kami memainkan 5 pertandingan dalam 20 hari. Saya perlu melakukan rotasi dan tidak bisa terus memaksa pemain selama 90 menit berada di lapangan. Karena itu pula, saya harus menarik keluar Ciro di babak kedua. Dan tidak memainkan Beckham itu bukan berarti dia akan disimpan juga di laga berikutnya. Rian bermain sangat bagus kali ini. Ketika bermain di kandang, dia selalu bermain dengan bagus. Memang di laga terakhir dia tidak bermain dengan baik, tapi saya tetap memberi dia kesempatan. Jelas Bojan Hodak. Kemenangan akhirnya didapat oleh Persib Bandung setelah di 5 laga mengalami paceklik. Menjamu PSIS Semarang yang menjadi pesaing di zona 4 besar, Persib Bandung kembali memperlihatkan taringnya. Keunggulan 3 gol tanpa balas didapatkan David Da Silva dan kawan-kawan. Bagi sang striker, kemenangan ini mempunyai dampak yang besar bagi tim. Pasalnya, ini bisa menumbuhkan moral pemain untuk bersaing memperebutkan tiket ke Championship Series. Ini juga memberikan sinyal bahaya untuk tim lain bahwa Persib Bandung masih diperhitungkan. Ini Persib menduduki peringkat kedua di klasemen Liga 1 2023. Peluang untuk menjadi juara pun masih terbuka bagi tim asuhan Bojan Hodak tersebut. Tren positif diharapkan David Da Silva terus dirawat hingga penghujung musim. David Da Silva yang sempat mandul mulai menunjukkan lagi ketajamannya. Dia mencetak gol dalam 2 laga terakhir dan salah satunya ketika melengkapi hasil positif kala menjamu PSIS Semarang. Namun David Da Silva tidak merasa bahagia berlebih dengan catatan ini. Ya, ini pertandingan yang bagus bagi kami. Semua pemain mengerahkan kemampuan terbaiknya. Dan tentu saja menunjukkan bahwa kami masih tangguh. Kami masih bisa bersaing di Liga. Saya harap kami bisa terus melanjutkan seperti ini dan bisa meraih target yang kami tuju. Sama saja, karena saya sudah banyak mencetak gol. Jadi ini laga lainnya yang mana saya bisa mencetak gol. Jadi ini hal yang normal. Jelas David Da Silva. Bek kiri Persib Bandung Rezaldi Heanusa tampil gacor bersama Persib Bandung. Performa mantap Rezaldi ramai diperbincangkan kalangan supporter di sosial media. Seperti diketahui, Persib Bandung berhasil mengalahkan tamunya PSIS Semarang pada lanjutan pekan ke-26 dari Liga 1 2023 dengan skor telak 3-0. Di balik kemenangan tersebut ada satu nama yang disorot oleh kalangan supporter. Dia adalah bek kiri Persib Bandung yakni Rezaldi Heanusa. Pasalnya di laga kemarin, pemain ini sukses mengawal lini sebelah kiri pertahanan Maung Bandung. Winger PSIS Semarang Gali Freitas maupun Taisei Monokawa dibuat tidak berkutik oleh pemain yang biasa disapa bule ini. Gacornya Rezaldi di skuad Persib Bandung membuat kalangan supporter Persija Jakarta yakni The Jackmania memberikan komentar dan berharap pemain tersebut kembali ke Persija Jakarta. Terlihat dari unggahan di akun Instagram resmi milik Persija, banyak yang memberikan komentar terkait penampilan Rezaldi Heanusa yang telah kembali di Persib Bandung. Banyak juga dari Jackmania meminta manajemen untuk kembali merekrut Rezaldi. Dari semua komentar yang masuk, banyak juga Jackmania yang terus memberikan dukungan untuk mantan pemain timnya tersebut. Banyaknya supporter Persija yang menginginkan Rezaldi kembali berseragam Persija membuat kekhawatiran di benak para bobotoh. Bobotoh khawatir pemain yang didatangkan Luis Mia ketika masih menangani Persib Bandung kembali lagi ke Persija. Terkait hal tersebut, seperti video yang telah kita bahas kemarin sore, Rezaldi memberikan respon yang seolah menolak untuk kembali ke masa lalu melalui Instagram story-nya. Isu bakal kembalinya Rezaldi ke Persija musim depan sepertinya urung terjadi. Selain karena masa kontraknya di Persib Bandung sampai tahun 2025 mendatang, baik dari pihak manajemen maupun pelatih Bojan Hodak pun sepertinya ogah melepas sang pemain dengan alasan apapun, jika memang sang pemain itu ingin bertahan di skuad Pangeran Biru. Terlebih kini Rezaldi menjadi salah satu pemain andalan Bojan Hodak di lini belakang Persib Bandung semenjak dimulainya paruh musim dari Liga 1 2023 ini. Rezaldi yang gemilang di tangan Bojan Hodak jelas tidak akan dilepas begitu saja oleh Persib Bandung. Apalagi kini Persib Bandung sedang berada di trek juara dengan berada di 4 besar klasemen BRI Liga 1.
Rezaldi memang sempat menurun permainannya karena sempat mengalami cedera saat memperkuat Persija Jakarta. Terlebih lagi ketika Thomas Doll ditunjuk sebagai pelatih Persija, nama Rezaldi semakin tenggelam. Sehingga di Januari tahun lalu Rezaldi secara resmi berpisah dengan Persija dan memutuskan untuk bergabung ke Persib Bandung. Lantas Rezaldi tidak langsung menjadi pilihan utama Luis Mia kala itu, sehingga membuat dirinya juga sering berada di bangku cadangan. Hingga pada akhirnya kepemimpinan Luis Mia digantikan oleh Bojan Hodak di awal Liga 1 2023. Nama Rezaldi juga masih tertutup oleh banyaknya stok bek kanan Persib Bandung. Di akhir putaran pertama, Bojan Hodak mulai mencoba dirinya untuk mengisi kekosongan bek kanan yang ditinggalkan oleh Daisuke Sato. Pada akhirnya sampai pekan ke-26, Rezaldi selalu dipercaya untuk mengawal lini pertahanan Persib Bandung dan selalu bermain baik ketika dipercaya.